Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Saputri dengan NIM triple 20143 dari kelas PGMI 01, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Pasar Perumnas Kecamatan Sako, Palembang. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah. Yang pertama, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama yang bersifat terbuka. Nah, sebab suatu pendidikan itu tidak dapat berjalan sesuai fungsinya apabila mengisolasikan diri dengan lingkungannya. Masalah yang kedua yaitu orang tua tidak semuanya mampu memberikan pendidikan untuk anaknya. Nah, di sini tidak semua orang tua itu memiliki ekonomi yang cukup dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Di sisi lain, ada juga yang keluarga yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata dan untuk makan saja mereka tidak sanggup, apalagi bahkan menyekolahkan anaknya. Masalah yang ketiga, banyak sekali faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Di antaranya ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri dalam anak itu, baik berupa kemalasan, hobi bermain, dan rendahnya minat belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak itu sendiri. Misalnya berasal dari orang tua, yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis. Masalah yang keempat yaitu berdasarkan informasi dari Pusat Data Statistik Pendidikan Kota Palembang, angka anak putus sekolah pada tahun 2018 mencapai 1.278 anak. Nah, angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi, khususnya di daerah saya di Kecamatan Sako. Pada tahun 2002 terdapat 10-15 orang anak yang tidak sekolah lagi. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya anak putus sekolah di Pasar Perumnas Sako? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana dampak negatifnya bagi anak yang putus sekolah di Pasar Perumnas Sako? Peneliti juga melakukan pembatasan masalah. Yang pertama, kurangnya minat belajar pada anak putus sekolah. Yang kedua, latar belakang ekonomi keluarga anak putus sekolah. Yang ketiga, dampak anak putus sekolah. Dan yang keempat, lingkungan pergaulan anak putus sekolah. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah di Pasar Perumnas Kecamatan Sako. Nah, di sini manfaat penelitiannya memiliki dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Nah, pada bagian kerangka teori yang pertama, pengertian putus sekolah. Nah, siswa putus sekolah itu adalah siswa yang tidak menuntaskan atau tidak mampu melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik siswa putus sekolah. Yang pertama, siswa yang putus sekolah ini bila berada di lingkungan kelas, siswa tersebut tidak tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kurang dan minimnya proteksi yang ada di dalam lingkungan rumah siswa tersebut. Yang ketiga yaitu kebanyakan mereka yang putus sekolah adalah siswa yang dilatar belakangi dari keluarga ekonomi yang lemah dan dari keluarga yang tidak teratur. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab siswa putus sekolah. Memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor internal, meliputi kemampuan berpikir yang dimiliki siswa atau psikologi belajar siswa. Yang kedua, faktor kesehatan dan gizi, dan yang terakhir yaitu tidak menyukai sekolah. Nah, faktor penyebab yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi faktor ekonomi, sistem dan atau kebijakan yang digunakan sekolah, kondisi sekolah, dan yang terakhir yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini ada usaha untuk mengatasi anak putus sekolah. Nah, usaha-usaha untuk mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Sako, Palembang diantaranya dapat ditempuh dengan cara membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, memberikan dorongan atau bantuan
kepada anak dalam belajar, mengadakan pengawasan terhadap anak di rumah, serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar. Nah, di sini terdapat juga dampak negatif anak putus sekolah di Pasar Perumnas Sako. Di sini dampak negatifnya yang ditimbulkan adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan, menciptakan pengangguran, kenakalan remaja seperti mabuk-mabukan, dan anak menjadi pengemis. Nah, selanjutnya saya memiliki 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, skripsi Lenada Sandopa, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris YIN Bengkulu, dengan judul Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Bandung Jaya, Kecamatan Kabawaten, Kabupaten Kepahyang. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan bahwa terdapat 56 orang anak putus sekolah. Yang kedua yaitu skripsi sastra Fadli, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Sapaiuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, dengan judul Dampak Putus Sekolah Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Napalucin, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas Utara. Di sini hasil penelitiannya ia menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya remaja putus sekolah di desanya yaitu karena 2 faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam penelitian ini memiliki juga hipotesis. HO, tidak terdapat faktor penyebab anak putus sekolah di Pasar Perumnas Sako. HA-nya, terdapat faktor penyebab anak putus sekolah di Pasar Perumnas Sako. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Perumnas Sako, Kecamatan Sako, Kelurahan Sako, Palembang. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Juli 2002. Yang kedua yaitu jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang ketiga, definisi operasional. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar, sehingga siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai, atau tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi yang penulis ambil adalah jumlah anak putus sekolah di tingkat MI saja secara keseluruhan dengan jumlah populasi 6 orang, dan untuk menyatakan besar sampelnya, menyatakan bahwa sekedar ancer-ancer jumlah populasi yang kurang dari 10 lebih baik diambil semua, dan penelitiannya disebut penelitian populasi. Dan jumlah lebih dari 100, maka sampelnya diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Dalam hal ini, teknik yang pertama yang dilakukan adalah wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan mengambil data yang diperoleh dengan cara komunikasi secara langsung dengan subjek peneliti yang ditentukan. Nah, dalam menentukan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa sumber data yang telah ditentukan, yaitu yang pertama, orang tua anak putus sekolah, yang kedua kakak atau adik, dalam hal ini adalah saudara kandung dari anak yang mengalami putus sekolah, dan yang terakhir yaitu anak yang mengalami putus sekolah itu sendiri. Nah, pengumpulan data yang kedua yaitu dengan menggunakan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ini akan dilakukan di Pasar Perumnas Sako. Dalam teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung kegiatan anak tersebut setelah putus sekolah, yaitu berupa kegiatan yang dilakukan sekarang, kegiatan orang tua, serta dokumen nilai anak yang bersangkutan selama di sekolah tersebut. Kegiatan yang diamati meliputi yang pertama, mengamati kegiatan siswa yang putus sekolah. Yang kedua, mengamati kegiatan keseharian orang tua dari siswa yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang didapatkan ini nantinya berupa foto-foto tentang aktivitas yang dilakukan anak putus sekolah dalam kehidupan sehari-hari, serta
foto orang tua, dan juga warga masyarakat saat proses wawancara. Teknik analisis datanya yang pertama data reduction atau reduksi data, yang kedua data display atau penyajian data, dan yang terakhir yaitu valid consulting, drawing, atau verification. Demikianlah presentasi proposal skripsi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.